Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana mantan menteri di era Presiden Soeharto itu ditelepon oleh salah satu mantan pemimpin dunia yang mengatakan bahwa Presiden terpilih Republik Indonesia yakni Bapak Prabowo Subianto mempunyai wibawa yang luar biasa, mempunyai intelektual yang luar biasa, dan punya jiwa kepemimpinan yang luar biasa, teman-teman. Itu terbukti dari beberapa pidato-pidato beliau di luar negeri. Dan kata mantan pemimpin dunia tersebut, Pak Prabowo Subianto bisa membawa Asia Tenggara, khususnya Indonesia, menjadi macan Asia. Bahkan macan dunia, teman-teman. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, berikut videonya. Nah, saya ke Belanda, ketemu teman si Wahyudi, teman sekolah. Dia terus sekolah di Belanda, jadi guru. Nah, di antara saya jalan-jalan ke Belanda. Yang paling menarik dia bilang, Latif, Belanda itu gak jajah Indonesia itu gampang, Tip. Dia bilang, kenapa? Kita tahu nggak 300-500 tahun. Belanda tuh modalnya cuma adu domba aja dia bilang. Iya Lihat juga Indonesia sih. itu diadu Adu domba domba. gampang. Sekarang kan kita udah diadu domba kan. Dengan hoax saja bisa mengkelahi kita. Itu yang saya anggap iya bang murah sekali kita ya. Why we are so weak gitu loh, lemah terhadap itu gitu loh. Nah, ini sama seperti yang selalu diungkapkan oleh Bapak Prabowo Subianto bahwa kita harus berhati-hati dengan politik adu domba yang sering dilakukan oleh Barat dan Eropa, teman-teman. Ini sejalan dengan pemikiran Pak Prabowo sih. Kadang-kadang tanpa cek, tanpa ini kenapa mesti ada gini. Nah, itu kita selalu itu terpecah itu kita cepat gitu loh. Nah itu mau maka asing itu akan mengganggu terus kita kalau kita Mungkin terus ini bang, apa sandaran-sandaran nilai-nilai ya, nilai-nilai values budaya, ya. values agama dan budaya kita yang sebenarnya cukup bagus dan kuat itu mungkin tidak menjadi pegangan lagi ya, sehingga gampang. Itu kan kayak di Ponorogo berkelahi adik kakak perang, Aceh juga begitu perang saudara dari zaman Samudra Pasai kekuasaan cerita ini juga begitu. Jadi kita mudah diadu domba. Mungkin dia bilang gampang Indonesia itu gampang diadu domba. Itu fragile jadi kita itu. Antara partai juga begitu, ya kan? Mau pegang sini, ya pegang sana, lembaga juga begitu. Even tentara juga itu. Kadang-kadang ARPK mengkelahi dengan Brimob begitu tuh. Ada apa gitu loh. Ya kan? Menurut Bang Latif, Prabowo bisa nggak memikirkan hal-hal seperti ini ya? Saya nggak tahu ya. Saya rada percaya sama Prabowo ya. Wow. He's a soldiers. Soldiers. Kan dari waria dia tuh kan bertempur mati-matian. Datang dari keluarga yang juga pejuang. Dari kakeknya, ayahnya semua. Mudah-mudahan lah kita berdoa ya. Dia bisa dan dia 3 kali sebagai presiden nggak jadi kan di benaknya udah kepanjang kok. Dia kan lewat berapa kali yang nggak beres dia lihat kan. Pasti di benaknya ini udah banyak yang mau dikerjain kan. Saya kalau ketemu dia ketawa aja gitu kan. Dan pidatonya di luar negeri kan bagus-bagus tuh. Bagus. Saya pernah ditelepon, saya nggak usah sebut namanya, teman dari Singapura bekas menteri, bilang Latif, you punya presiden pidatonya luar biasa ya. Dia Inggrisnya sangat fluent, dia well educated, dia bilang bicaranya strategik. Ini kita bisa kalau ini bisa bergabung kayak dulu lagi, dia bilang apa? Asian Tiger. Dulu kan dia ASEAN kan merindukan zaman Pak Harto dulu kan. Dulu Pak Harto, Marcos, Mahathir, Lee Kuan Yew. Kan ASEAN Tiger dihitung-hitung kita. Saya tuh kemana-mana tuh jadi sebagai menteri di setiap negara dijemput loh. Apalagi waktu Minister of Labor, kita punya klub Indonesia, itu datang Cina, Afrika, Arab bergabung sama kita. Wow. Artinya kita punya pengaruh kuat. Nah di mata saya percaya lah. Jadi saya selalu dengan positive thinking ya. Setiap orang punya kekurangan lah. Ya kan. Nah itu kita melihat ke depan yang baiknya, bersatu, kemudian memikirkan depan bagaimana konsep politik luar negeri kita, bagaimana ASEAN kita, dan bagaimana kampung kita, negeri kita gitu loh. Nah ini Prabowo dan Gibran ini sepertinya perpaduan yang pas, teman-teman ya, racikannya pas gitu. Kenapa ya? Pak Prabowo yang
lahir di zaman Orde Baru, Orde Lama bahkan ya, lahir di zaman Soekarno, tumbuh dan berkembang di zaman Presiden Soeharto. Ya beliau inilah gaya kepemimpinan lama mungkin ya, dan ada sosok Mas Gibran yang bisa membawa perubahan gaya kepemimpinan ala kekinian kali ya, yang bisa masuk ke anak-anak muda, yang bisa mengaktualisasi, yang bisa menyerap aspirasi-aspirasi anak muda, seperti yang beliau lakukan ketika di Solo, yang banyak membuat kegiatan anak muda seperti dance, tari budaya, pameran digital dan segala macam. Nah, ini kan bisa menyentuh ranah anak muda. Jadi Prabowo dan Gibran ini adalah dua sosok yang sepertinya bisa apa ya, bisa kawin dengan baik gitu teman-teman, saling mengisi satu sama lain. Bersatu. Nah, dia mau bersatu tuh kan, saya tahu kan dia bagaimana mesti menunggu kesediaan Ibu Megawati kan. Tapi ini saya percaya Ibu Megawati punya jiwa kenegarawan lah, anak Bung Karno kan, yang mempersatukan kita Baperan, semua. Pak. Kalau ini duduk bertiga, waduh cantik. Iya. Dan bikin program yang bagus Republik ini bersama-sama. Ya, Bang, pengalaman di masa Orde Baru ya. Abang melihatnya seperti apa di kepemimpinan Pak Harto pada masa itu? Nah itu strong leadership. Gitu ya. Dan Pak Harto itu, saya waktu jadi menteri, diundang makan pagi sama Pak Wijoyo. Pak Wijoyo. Pak Wijoyo. Ya, Niti Sasro. Ya. Latif, kamu jadi menteri. Dulu. Waktu Pelita 1, Pelita 2. Kami bicara, saya, Mas Ali Wardana bicara semua. Pak Harto mencatat. Menjelang Pelita 3. Pak Harto ngomong, kami mencatat. Whatever we say ya, Pak Harto tuh cerdas dan tahu arah. Dan ada repolitanya. Ada guidance, ini nggak ada. Iya, iya. PBJB, tapi kan repolita itu disiapkan. Saya pernah 15 tahun di MPR, anggota Badan Pekerja MPR yang menyusun GBHN. Kita keliling Indonesia. Iya. Bertemu dengan universitas, membuat konsep-konsep minta. Nah, itu sama Kinajar waktu dia yang salah PA 2 dia pimpin, ada PA 1. Nah, kita menyusun program ekonomi apa susun gitu loh. Nah, waktu itu saya punya kesempatan karena waktu saya dikirim seminar PBB itu saya buat paper mengenai industri kan, industrial development. Kan kita nggak ada industri. Jadi yang saya tulis mengenai small scale industry and micro industry and cottage industry. Saya kasih UNIDO, itu United Nations Industrial Development Organization yang berpusat di Wina, yang kirim saya belajar, kita training tadi. Paper saya dikasih ke ILO untuk unemployment. Iya. Nah, dibaca ILO, saya dapat lagi beasiswa untuk mempelajari paper itu gitu. Saya ke India lagi dikirim, ke Jepang lagi, ya kan. Nah dari situ waktu di ILO kami dikasih course lah mengenai ILO. Itulah saya tahu mengenai trade union apa segala itu, labor tadi. Nah, saya mempelajari itu dalam 2 minggu seminar. Makanya tuh saya waktu jadi menteri tahun 93 itu kan kita 48 tahun merdeka. Kita nggak punya sistem penggajian, social insurance apa segala. Aturannya udah ada undang, tapi nggak dikerjain. Saya kerjain tuh, saya gebut 5 tahun. Saya datang ke Pak Harto. Waktu Menteri Tenaga Kerja ya? Iya dong. Kan Pak Harto yang minta. Nah, udah ada GBHN-nya kan. Memberi kesejahteraan kerja. Tapi saya terjemahkan dalam implementasi dengan aturan-aturan. Nah, saya pergi ke Bandung, pabrik tekstil kan. Ada yang digaji 500, ada yang 700. Jadi tidak ada puji sistem penggajian kita. Dan itu zaman aturan itu zamannya Menteri Juanda waktu itu, pedoman-pedomannya. Tapi implementasinya dibuat tripartit. Nah, saya buat itu pakai minimum wages. Lalu Pak Harto tanya, dasarnya apa? Dasarnya kan waktu itu kan gaji 700. Beli apa? Beras nggak cukup. Kan berdasarkan teori kalori. Seorang itu harus 2000 minimum wages kalori dulu, terus naik dan lain-lain gitu loh. Dan jalan sampai sekarang kan. Nah, itu yang sekarang yang gizi tadi itu kan kalori hitung-hitungan saya. Nah,
Lalu juga sosial, jam sostek itu bedangnya udah saya kerjain, musuh banyak. Iya sih, jam Itu sostek udah Bang lama Menteri-menteri banget ya. kayak Pak Afi, Pak Hartarto bilang, hati jangan dulu. Hmm. Nanti kita nggak punya daya saing kan, kita lagi naik investor kan. Kalau you naikkan gaji buruh, ada jam sostek, ada macam-macam, kan menyulitkan kita. Saya ke Pak Harto, saya mau 4 mata Pak. Nah teman-teman, itulah tadi pengakuan dari Bapak Latif, mantan menteri di era Presiden Soeharto, dan beliau ternyata ditelepon oleh mantan Perdana Menteri Singapura dan mengatakan bahwa pemimpin Indonesia ini bukan calon teman-teman, Presiden terpilih Indonesia ini, Bapak Prabowo Subianto, adalah pemimpin yang dirindukan dunia, punya bahasa Inggris yang kuat, pemikiran yang kuat dan strategik. Dan ya beliau mengatakan bahwa Prabowo bisa mengatasi persoalan-persoalan Indonesia yang sedang dihadapi saat ini teman-teman ya, utamanya adu domba, persatuan dan kesatuan bangsa. Sepertinya Prabowo bisa mengatasinya semuanya teman-teman, dan juga Prabowo bisa membawa dan mengantar Indonesia serta Asia Tenggara menjadi Asian Tiger. Wah, luar biasa teman-teman ya. Marwah Indonesia dan Asia Tenggara akan diangkat oleh Prabowo Subianto. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.